Ya, kita coba akan langsung hadirkan pemirsa, tadi sudah kita sempat Mas sapa. Faisal, ya, Mas Ada Faisal. Mas Faisal Nursingki, pelaku seni budaya Jawa. Mas Faisal, sugeng enjing Mas. Sugeng enjing. Waduh, sudah dengan belangkonnya ya kan. Jangan sampai ketuker nih calon mempelai pria ini. Mas Faisal, saya mau bertanya, ini kan agenda hari ini tadi sudah dijelaskan sama Danita ya. Ada pemasangan Black KTP, lalu Midodareni siraman, Midodareni. Lalu di Midodareni itu ada kegiatan apa? Atau lagi namanya tadi? Ada tradisi apa tadi? cetek geni. Nah, itu. Gitu-gitu. Nah, ada berbagai macam ini. Jadi sebenarnya tolong cerahkan kami, Mas Faisal. Enggak, dan juga yang menjadi saya ingin tahu kan, kalau Mbak Erina kan Jogja. Kalau Mas Kaisang kan Solo. Nah, ini nih. Perbedaan adat itu seperti monggo, apa? Mas Faisal, monggo. Ya, jadi terkait dengan pasang KTP. KTP itu wujud anyaman daun kelapa yang hijau. Ya, jadi bukan janur. Kalau janur kan masih kuning. KTP itu anyaman daun kelapa yang hijau, yang dulunya itu digunakan sebagai atap pengganti tenda. Jadi acara pasang KTP ini dulu dilaksanakan oleh Ki Ageng Tarub sebagai leluhur dari dinasti Mataram yang saat ini sampai dengan kerajaan Surakarta dan juga Jakarta. Pasang KTP itu dulu karena tempat atau kediaman Ki Ageng Tarub itu kurang luas jika digunakan untuk menerima tamu, oleh karena itu diperluas dengan memasang teratak dan di atasnya ditutup dengan KTP anyaman daun kelapa. Di gambar ini terlihat ketika pasang KTP memang diletakkan di atas atap atau di tenda, tidak digantungkan. Karena memang KTP ini fungsinya untuk memperluas halaman, memperluas tempat sehingga bisa amot atau dapat muat untuk menerima banyaknya tamu yang akan hadir. Ya begitu. Iya. Mas Faisal, ada yang bilang juga bahwa Black KTP ini dipasang memang untuk memberikan atau memiliki arti mencucikan diri, begitu betul, Mas Faisal? Ya, jadi Black KTP itu dari Jarwo Dosok, nek wis ditumplek Black KTP ini. Jadi ketika punya gawe, semua tercurahkan perhatiannya di situ, maka akan yang didapatkan adalah sesuatu yang indah. Begitu, Black KTP. Nah, ini berkaitan juga dengan majang tarub. Tarub itu yang janur melengkung itu, yang sudah dihilangi lidinya, dan juga di kanan kiri itu ada tuan namanya. Tuan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang memiliki arti tersendiri bagi khasanah budaya Jawa. Oke, Mas Faisal, kalau ini kan di layar kaca, ini kan terlihat ya Pak Jokowi sepertinya sedang memasang apa yang kita bahas pagi ini Black gitu. KTP. Nah, saya perlu tegaskan, ini adalah video pada saat pernikahan Kahiyang. Ada saat Mbak Kahiyang, betul. Jadi, karena jangan sampai nanti ada tafsirnya, loh kok Pak Jokowi pasang Black KTP, kan yang nikahkan Mas Kaisang. Nah, ini monggo dijelaskan, Mas Faisal, monggo dijelaskan. Mas. Jadi pasang Black KTP itu dilaksanakan oleh pihak mempelai wanita, oleh orang tua mempelai wanita, sehingga benar ketika pas mantu Kahiyang, Pak Jokowi yang pasang KTP karena beliau yang mantu punya gawe untuk putri beliau. Nah, sedangkan yang sekarang Pak Erina yang pasang KTP adalah keluarga dari mempelai wanita juga. Oke, Mas Faisal, artinya kan kalau Pak Jokowi, Mas Kaisang ini kan orang Solo, adat Solo. Tapi kalau kemudian Mbak Erina ini kan wong Jogja, Sleman, Yogyakarta. Ada perbedaan ada tidak? Dan pemasangan Black KTP ini memang kemudian dianut ciri khas dari kedua adat ini atau seperti apa? Ya, jadi untuk pemasangan Black KTP antara adat Jogja dan Surakarta sebetulnya sama karena bersumber dari satu tradisi Mataram gitu. Yang seperti saya katakan tadi, bahasanya tradisi ini turun-temurun dari Ki Ageng Tarub yang merupakan leluhur dari dinasti Mataram yang sampai saat ini bertahta di Surakarta dan Yogyakarta. Oke, Mas, setelah Black KTP di Sleman, Jogja, di kediaman Mbak Erina, lantas kan ada agenda berikutnya tuh siraman ya. Nah, ini untuk kedua calon mempelai kan melakukan hal ini begitu ya, Mas Faisal? Ya.
Jadi sebagai rangkaian biasanya setelah memasang majang tarup ya. Nah, jadi nama upacaranya itu majang tarup pasang BKTP, di mana ketika majang tarup itu membuka selubung yang menutup tandanan pisang raja dan juga memasang padi di atasnya, untian padi. Dengan sebelumnya adalah memasang BKTP di atap tenda. Nah, nanti dilanjutkan dengan upacara siraman. Siraman ini dilaksanakan untuk calon mempelai wanita dan juga calon mempelai pria, dapat di kediaman masing-masing ataupun juga dapat dilaksanakan di kediaman mempelai wanita dengan tempat yang berbeda ataupun tempat yang bergantian jika memang tempatnya itu tidak luas gitu. Nah, Iya. katanya saya mohon ini penjelasan dari Mas Faisal. Air yang digunakan oleh calon mempelai wanita ya, atau calon mempelai pria itu kabarnya kan berasal dari beberapa sumber. Nah, ini mengapa kemudian harus demikian, Mas Faisal? Jadi sesungguhnya untuk siraman manten itu bisa dari satu sumber. Namun untuk masyarakat Jawa biasanya menggunakan 7 sumber karena angka 7 dalam khasanah budaya Jawa memiliki arti tersendiri sehingga diinginkan dari sumber-sumber yang terpilih itu akan memberikan aura tersendiri bagi calon mempelai ketika nanti siraman. Jadi kalau dalam khasanah Jawa itu 7 itu artinya pitu. Pitu bisa berarti pitulungan. Pitulungan itu pertolongan. Ya, Pitutur. Mas Faisal, tapi yang menarik kalau tadi kita kita simak yang disampaikan sama rekan kami, ada reporter Danita Riyadini di Sleman, Yogyakarta, kan akan ada dalam pernikahan ini tradisi langkahan. Nah, ini menarik Mas, mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai hal ini. Jadi tradisi langkahan itu adalah tradisi untuk memohon izin dan memohon restu kepada kakak untuk mendahului nikah. Jadi memang sebuah hal yang wajar dan juga ketika Jeng Erina ini harus mendahului kakak-kakak beliau untuk menikah terlebih dahulu, maka diadakan upacara langkahan, yaitu memohon izin dan juga memohon doa restu kepada sang kakak untuk mendahului nikah. Dan biasanya juga nanti akan ada sebentuk hadiah atau pelangkah dalam khasanah Jawa yang diaturkan kepada sang kakak. Gitu. Dan itu harus ya, memang adatnya seperti itu, tradisinya begitu ya Mas? Ya, sebagai etika ketika kita akan mendahului, minta izin adalah suatu hal yang seharusnya memang seperti itu. Apa sih Mas biasanya Mas pelangkahnya hadiahnya itu ya? Hadiah pelangkahnya itu biasanya berupa apa Mas? Nah, bagi upacara Jawa biasanya pelangkah yang diberikan sebagai syarat sarono itu adalah pisang sanggan sebentuk pisang raja 2 sisir gitu yang lengkap dengan berbagai macam perlengkapannya di situ, dan juga barang yang memang diinginkan oleh sang kakak ataupun memang sang kakak menyerahkan kepada adiknya mau memberikan barang apa gitu. Oh, jadi bisa apa saja. Kok saya seketika pengen jadi kakaknya Erina ya Mas ya? Nggak tahu Mas kenapa ya. Oke. Mas Inggi. Jadi kalau dalam tradisi langkahan ini, kegiatan rangkaian upacaranya apa saja Mas? Tadi ada kayak kalau tidak salah dengar tadi ada cetek geni akan disampaikan. Ada beberapa hal, mungkin bisa dijelaskan rangkaian kegiatannya Mas? Jadi kalau cetek geni itu biasanya dilaksanakan untuk adat Surakarta adat Surakarta. Nah, itu melambangkan bagaimana ketika setelah menyiapkan tempat dengan pasang BKTP, majang taruh tadi, lalu si empunya gawe menyiapkan untuk hidangan para kerabat dan juga para tamu yang nanti akan turut berperan serta dalam perhelatan tersebut. Cetek geni itu artinya menyalakan api dan adang sepisanan. Adang itu menanak nasi yang pertama kali. Jadi menyalakan api dan menanak nasi yang pertama kali itu sebagai perlambang bahasanya nanti itu digunakan untuk nyugoto itu nyuguh untuk mencukupi para tamu yang akan hadir. Yang akan hadir. Mas, terakhir Mas, kalau Midodareni ini Mas, ini yang saya tahu kan
berisikan apa ya, semacam kayak pesan-pesan. Iya, ada filosofi tersendiri Petuah, katanya bagi calon begitu. mempelai wanita dalam Midodare ini, Mas. Ya, jadi Midodareni itu dilaksanakan oleh calon mempelai wanita, sedangkan untuk calon mempelai pria itu dengan acara nyantri namanya. Nyantri dari Nyantri. kata cantrik, ya cantrik artinya belajar. Nah, ketika Midodareni ini calon mempelai wanita akan disengker. Disengker itu dipingit, kalau kata-kata yang lebih mudah dipingit. Dalam artian dipingit itu tidak lalu dikurung, didiamkan tidak, tapi ketika dipingit atau disengker, disitulah diberikan petuah-petuah oleh para tetua, bagaimana menjalani kehidupan setelah berumah tangga dan sebagainya. Demikian juga bagi calon mempelai prianya. Nah, katanya juga dalam malam Midodare ini memasukkan aura bidadari ke mempelai wanita, katanya begitu. Menarik. Terima kasih banyak Mas Faisal Singgi atas waktunya. Gimana Mas? Jadi karena Midodareni itu juga berasal dari Ki Ageng Tarup. Jadi Ki Ageng Tarup itu memiliki istri seorang bidadari namanya Dewi Nawangwulan. Lalu memiliki putri bernama Dewi Nawangsih, dan ketika Dewi Nawangsih akan menikah dengan Raden Bondan Kejawan dari Mojopahit, ya beliau menunggu kehadiran ibu yang seorang bidadari tadi. Oleh karena itu pada malam menjelang pernikahan, jadi ceritanya begitu. Midodareni. Iya, terima kasih Mas Faisal, makasih atas waktu singkat hari ini. Terima kasih. Salam sehat ya Mas, semoga bisa ketemu langsung nanti lain waktu. Terima kasih.